Halo Sobat Ali Bagus Channel, jumpa lagi dengan saya Ali. Ayo ngopi dulu, ngopi. Bismillah. Tinggal separuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips ya tentang cara ngerunduk, cara berburu tupai ya. Seringkali kan teman-teman saat mendekati tupai belum nyampe di bidik, tupainya sudah kabur. Siapa yang mengalami? Ngacung ya, komen di bawah. Siapa yang ngalamin ketika bidik tupai, tupainya tahu dan kabur ya, kabur tunggang langgang. Siapa yang ngalamin? Ayo komen ya. Siapa dari teman-teman yang merunduk tupai sampai jarak sedekat mungkin dan tupainya nggak kabur? Komen. Tapi begitu bidik nggak kena. Komen juga, komen. Silahkan buat seru-seruan saja. Oke. Memang berburu tupai ini sangat asik dan penuh dengan seni. Saya pun ya banyak sekali pengalaman yang gokil ya. Seperti teman-teman lah. Jadi saya awalnya berburu tupai itu berguru atau belajar dengan teman saya di Jogja namanya Rifki Ahmad ya. Itu dulu saya nggak bisa berburu tupai, itu baru dibidik gini lompat, bidik lagi lompat lagi, iya lagi gini mbak ini. Kalau tekukur kan kadang diem ya, diemnya lama gitu loh, nggak jalan-jalan seperti itu. Oke. Jadi gini teman-teman, untuk berburu tupai ini sebaiknya sebelum kita lihat dulu nih ada pergerakan nggak. Biasanya kalau tupai ini, perhatikan teman-teman, kalau ada tupai itu daun itu dia melambainya gini, set. Ini bekas tupai lewat. Jadi kalau kondisi nggak ada angin itu kayak gini, ada angin pun tetap kayak gini. Kalau dia gini, lambaian lepahnya itu bukan dari tupai yang melompat, tapi angin gini ya. Tuh. Ciri-ciri tupai barusan lewat. Jadi saya walaupun sepi tupai, saya nggak lihat tupainya, lihat pohonnya. Kira-kira itu habitatnya tupai, ada ranting pohon yang geraknya melambai gini, pasti ada tupai barusan lewat. Perhatikan dulu tupainya. Begitu kelihatan serengit ya, kita parani. Parani ki apa sih? Kita runduk pelan-pelan ya, seperti ini ya. Dan itu pelan-pelan ya, sembunyikan unit kita, unitnya disembunyikan seperti itu. Nah, berjalan selangkah demi selangkah ya, umpamanya dari jarak 20 meter atau 30 meter, berjalan selangkah demi selangkah, jangan pernah berlari ya, sesenyap mungkin ya, sesenyap mungkin. Nah, begitu sudah mendekati sekitar 15 meter atau 20 meter, berhenti sejenak. Cari tempat yang nyaman ya. Cari tempat yang nyaman, duduk terserah, pokoknya cari posisi enak ya. Kalau saya biasanya gini nih. Nah, kalau sudah cari tempat yang nyaman, perhatikan tupainya.
dia sedang sibuk makan atau sedang sibuk bermain ya. Kalau sedang sibuk makan, ini waktu yang paling enak buat membidik. Tapi kalau sedang sibuk main, teman-teman kalau serasa itu kurang dekat, deketin lagi ya, seperti itu. Usahakan kita lihat tupainya selalu, dan jangan sampai menginjak sesuatu yang bisa menimbulkan suara yang keras, umpamanya ranting yang kering ya, kalau kepincekan kuak gitu, atau daun jati yang kering kuak, nah, tupai kaget kabur. Oke, sampai sini udah cukup jelas ya. Nah, kita arahkan ketika sudah kita dalam posisi enak, tupainya masih berlari-larian, kita arahkan dulu unit kita ya. Kita arahkan dulu, kita teropong dulu kalau pakai teropong. Kalau nggak pakai teropong ya kita arahkan dulu. Nah, kita tunggu, kita lihat polanya tupai bergerak itu. Biasanya ada polanya dia, umpamanya dia bergerak 20 detik, tak, kemudian berhenti 3 detik. Perhatikan polanya, nanti setelah detik keempat dia berhenti, dia lari lagi. Biasanya ada polanya. Nah, kesempatan kita saat tupai itu diam ya. Jadi ikuti terus pergerakannya. Set ya, ikuti terus. Ketika diam, kita biasanya cuma punya waktu tuh 3-5 detik ya teman-teman ya. Set, diam. Ketika diam itulah kita paskan bidikan kita ya. Tempatkan ya, kalau umpamanya itu sudah setelan zero ya paskan crossnya. Tapi kalau saya biasanya kalau jarak dekat saya tembak bawahnya karena pelurunya ke atas. Beda-beda, ada yang tembak bawahnya. Ada yang tembak atasnya karena pelurunya jatuh di bawah. Nanti lain waktu saya jelaskan lah itulah tentang parabolik ya. Oke, seperti itu ya. Dan di mana sih titik-titik kelemahan untuk tupai ini ya? Ada teman-teman yang udah bidik, kena, mantap. Begitu ditunggu, gak jatuh-jatuh, kebal. Kebal. Bukan tebal, bukan kebal teman-teman, bukan tebal, ya, bukan kebal. Perlu kopi ini, bismillah. Tupai nggak ada yang tebal. Tebal lagi, ya Allah. Tupai tidak ada yang kebal atau debus, ya. Nggak ada yang kebal. Yang ada tidak pada titik vital perkenaan kita. Yang bidik kita sih mungkin pas di titik vital, tapi perkenaannya tidak di titik vital. Camkan ini ya, seperti itu. Jadi kita harus hafal benar perkenaan mimis itu di mana. Umpamanya kayak saya tadi, kalau jarak terlalu dekat, perkenaannya di atasnya sedikit, di atas cross. Berarti saya bidiknya di bawah cross sedikit, seperti itu. Umpamanya ini kepala tupai. Karena perkenaan mimis saya itu di atasnya, kalau saya kasihkan ke cross berarti saya tembak bawahnya. Ya, paham nggak ini? Teman-teman harus paham ini. Setiap settingan kita beda masing-masing ya. Ada yang kalau dekat jarak 10 meter itu kenanya bawahnya, berarti kita crossnya ditaruh atasnya. Seperti itu. Beda unit, beda orang, biasanya beda setelan. Kalau saya jarak 10 meter itu kena atasnya ya, berarti saya turunkan supaya kena kepala ya, seperti itu. Untuk titik lemahnya di sini nih ya, untuk kepala di sini ya, di sini jangan membidik leher kecuali tembus ke kepala. Bidik leher rata-rata tidak mati. Camkan ini teman-teman, tidak mati, kecuali kita
posisinya bisa nembus begini ya, atau begini nembus begini, mati ya, seperti itu. Atau kalau tupainya lagi begini ya, ini anggap aja kepala tupai di sini ya, ini matanya di sini kan, tupai itu di samping ya matanya ya. Nah, ini madep ke atas, ini moncongnya tupai. Nah, di sini nih, di antara kedua matanya pas tengah, pasti telak, pasti telak, pasti telak, jatuh. Pompa 3 kali pun jatuh. Pegang kata-kata saya ya, seperti itu. Atau titik lemah yang berikutnya adalah sini, tembus ya, sinilah. Tupai kan begini ya, beginilah, nah, di sini ya. Di kan tupai kan kaki depannya kan pendek ya, pendek. Di atas sikutnya itulah, di atas sikutnya pas, kira-kira pas ya dadanya, tembus ke dada, pasti jatuh, pasti jatuh. Nih ya, titiknya seperti ini, pasti jatuh, saya jamin. Nggak ada yang kebal, nggak ada yang kebal. Kecuali bidikan kita meleset ya, meleset ya piye, kita bidiknya sini ternyata kenanya leher. Leher bukan titik vital ya teman-teman ya, jangan salah. Sini kenanya leher atau mungkin kenanya perut ya, nggak bakal jatuh teman-teman, nggak bakal jatuh. Kena 3 kali pun kalau kena perut kayaknya, kalau larasnya nggak bener-bener yang impactnya bagus, nggak jatuh teman-teman ya. Apalagi laras LW. Laras LW malah untuk budik tupai itu kalau nggak kena yang vital-vital banget itu kan malah nggak jatuh ya, seperti itu. Ini pengalaman saya ya. Oke lah, sekian dulu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan teman-teman ketika berburu tupai itu tidak ada poin yang sia-sia, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang belum pencet tombol subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya di sini ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang sudah pencet tombol subscribe, saya ucapkan banyak sekali terima kasih, karena untuk channel Ali Bagus ini perkembangannya luar biasa ya, luar biasa pesat ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman sudah mendukung, sudah setia nonton video ini, sudah setia menonton video-video dari Ali Bagus Channel yang sekarang jumlah videonya sudah ratusan. Dan insya Allah semuanya bermanfaat ya teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang bediler. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah atau mungkin menyinggung teman-teman, saya mohon maaf ya. Dan akhir kata, sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah. Peace teman-teman.